Sehingga kewajiban satu-satunya yang tidak boleh tidak kita lakukan itu adalah salat, dan tidak pernah gugur. Tidak pernah gugur. Maka ini ingatkan, perhatikan, pada saat saudara-saudara kita sedang sakit, dirawat di rumah sakit, berapa banyak di antara mereka yang tidak salat? Ingatkan, tidak salat. Bahkan para perawat pun tidak tahu mengingatkan orang-orang yang sakit itu untuk salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahul da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah mencatat segala amal saleh yang kita lakukan, i'tikaf kita di rumah Allah ini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat mizan di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan sehingga kita dapat menyembah Allah dengan panduan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tipu daya iblis, di mana musannif menjelaskan tentang bab yang ke-7, bab sabi' fi talbisul iblis an walayati wa salafi, di mana tipu daya iblis kepada para penguasa dan para sultan. Qala al-musannif qad labisa 'alaiha iblis min wujuhin katsirah, di mana iblis telah mentipu daya para sultan dan para pemerintah, para penguasa dengan berbagai macam upaya. Di antaranya al-wajhul awwal annahum yarahum anna Allah azza wa jalla yuhibbuhum walau la dzalika ma wallahu sultanahu, yaitu tipu daya yang pertama sekali kepada para penguasa ini. Iblis berupaya untuk meyakinkan para penguasa bahwasanya kekuasaan yang mereka miliki hari ini itu dikarenakan kasih sayang Allah kepada mereka. Ini merupakan bisikan iblis kepada para penguasa. Para penguasa pada saat mereka menguasa, mereka berkeyakinan bahwasanya kekuasaan yang mereka pimpin hari ini itu dikarenakan kasih sayang Allah kepadamu, wahai para penguasa. Jadi dibisikkan oleh iblis seperti itu kepada para pemimpin, kepada para penguasa. Misalnya katakanlah hari ini terpilih dia sebagai guci, hari ini terpilih dia sebagai wali kota, terpilih dia sebagai bupati, terpilih dia sebagai gubernur, presiden, apapun jabatan yang dia terpilih dan diberikan amanah oleh Allah, maka dia merasa bahwasanya ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada saya.
Nah, pada saat seseorang sudah dirasuki dengan tipu daya oleh iblis seperti itu, maka ini adalah kondisi yang paling berbahaya. Kenapa? Dikarenakan bisa saja dengan kekuasaan yang dia miliki, maka dia tidak pernah taat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, innama numli lahum liyazdadu isma. Allah panjangkan umurnya, Allah tangguhkan kekuasaannya untuk apa? Liyazdadu isma, agar dosanya bertambah. Ini yang paling bahaya. Ada orang diberikan kekuasaan, pada saat dia diberikan kekuasaan, dengan kekuasaan tersebut dia bertambah bermaksiat kepada Allah. Dulu pada saat dia tidak ada jabatan, sering dia ke masjid. Sering kita temuinya di masjid. Hampir setiap hari. Begitu udah ada jabatan, sudah tidak kelihatan lagi di masjid. Alasannya apa? Sibuk mengurus umat. Sibuk mengurus umat. Apakah mengurus umat itu juga 24 jam sehingga kita tidak bisa ke masjid? Kenapa? Pada saat kita sedang mengurus umat, kita itu tidak pernah mau mengadu kepada pemilik umat. Ada sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh seorang syekh. Semua kewajiban-kewajiban kita seperti syahadat, ya, puasa, zakat, haji, itu semuanya gugur. Ya, kewajiban tersebut bisa gugur. Contoh misalnya, apakah kita wajib syahadah? Kalau kita lahir dalam keadaan Islam, maka kita tidak wajib syahadah, karena kita sudah lahir dalam keadaan Islam. Berarti syahadah gugur bagi kita dikarenakan kita lahir dalam keadaan Islam. Yang kedua, syekh tersebut mengatakan berpuasa. Apakah berpuasa itu wajib kepada seseorang yang sakit? Tidak. Apakah berpuasa itu wajib kepada seseorang yang dalam perjalanan? Tidak. Kenapa? Karena bagi mereka kewajiban puasa itu bisa gugur dikarenakan alasan tertentu. Begitu juga dengan kewajiban zakat. Pada saat seseorang dia tidak mempunyai harta, bahkan ada orang kaya, para sahabat mulia, mereka itu zakatnya tidak pernah ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan semua harta yang dia miliki dia sedekahkan. Sehingga apa? Begitu sampai haul, dia tidak mempunyai harta yang harus dia keluarkan karena dia banyaknya bersedekah. Dan terkadang Allah menggariskan garis kehidupan kita dengan kehidupan berkecukupan, sehingga kita tidak mempunyai harta yang lebih untuk bisa bersedekah, berzakat. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak mempunyai harta yang sampai kepada haul dan nisab, maka bagi mereka tidak wajib membayar zakat. Gugur kewajiban zakat. Dan yang terakhir, haji. Kewajiban haji juga itu akan gugur apabila seseorang tersebut tidak mampu. Hari ini pemerintah Indonesia menetapkan dua kemampuan. Istita'ahnya itu tidak hanya secara finansial, tidak hanya secara keuangan, tapi juga secara kesehatan. Sehat merupakan salah satu syarat untuk pergi haji. Istita'ah sehat dan istita'ah sehat badan, sehat fisik, dan sehat keuangan. Ini merupakan kewajiban haji. Sehingga orang-orang yang tidak mempunyai dua kewajiban tersebut, kewajiban haji gugur terhadap. Tapi kewajiban salat itu tidak pernah gugur. Kewajiban salat tidak pernah gugur. 4 mazhab semuanya bersepakat, laki-laki harus sembahyang berjamaah ke masjid. 4 mazhab. Hukuman yang paling ringan, ya. Apa hukuman yang paling ringan? Bakar rumah. Nya kahek betul mah, nya ketuk rumah kok tapi peh dak bakar rumah.
Rumah tutung karena najak sembahyang. Ini hukuman yang paling ringan. Bakar rumah orang yang tidak sembahyang ke masjid. Nah, dalam hal pelaksanaannya, orang yang tidak mampu berdiri, maka dia boleh meninggalkan sembahyang. Tidak, dia harus salat secara duduk. Orang yang tidak mampu duduk, salatnya sambil bukan tidur, berbaring. Kalau tidur enak kali, udah salat, udah kapan? Tadi waktu tidur. Nah, waktu kita tanya apa jangan sembahyang, saya mau serah dulu sembahyang, nggak boleh. Dia sambil berbaring. Ya. Tidak sanggup berbaring, nggak sanggup menggerakkan tangan, nggak sanggup ini dengan isyarat. Sehingga kewajiban satu-satunya yang tidak boleh tidak kita lakukan itu adalah salat dan tidak pernah gugur. Tidak pernah gugur. Maka ini ingatkan, perhatikan pada saat saudara-saudara kita sedang sakit, dirawat di rumah sakit, berapa banyak di antara mereka yang tidak salat? Ingatkan, tidak salat. Bahkan para perawat pun tidak tahu mengingatkan orang-orang yang sakit itu untuk salat. Dulu pada saat kita membuka kitab-kitab turas, ada salah satu rumah sakit yang paling hebat, namanya Bimarsan. Bimarsan itu ada lebih dari 5.000 kamar rumah sakit. Bayangkan, setiap orang sakit itu didampingi oleh ustadz. Orang sakit itu didampingi oleh ustadz, dikasih ceramah, ya kan? Dikasih ceramah oleh ustadz, diingatkan sembahyang, dikasih semangat. Dari mana uang tersebut untuk membiayai itu semua? Itu semuanya dibiayai dengan dana wakaf. Itulah hebatnya Islam. Nah, orang-orang pada saat mereka diberikan kekuasaan, mereka lupa untuk taat kepada Allah. Sehingga berlakulah ayat yang kita bacakan tadi. Innama numli lahum liyazdaru isma. Allah tangguhkan umurnya, Allah panjangkan durasi hidupnya, tapi kehidupannya itu adalah untuk bertambah kemaksiatan kepada Allah, untuk bertambah dosa kepada Allah. Nauzubillah, sedih kita mendengarkan cerita dari para jamaah, ada orang yang meninggal pada saat sedang berzina. Saat berzina. Ada orang yang meninggal dunia, dikatakan oleh salah seorang jamaah, dia alasannya disampaikan ke istrinya, mau kemana ya? Mau ke Medan, ngapain ya? Mau servis mobil, tahu-taunya meninggal pada saat sedang melakukan zina. Dan itu tidaklah dilakukan sekali. Allah tutupi aib-aib yang dilakukan oleh hambanya, kecuali dia tidak juga bertobat, maka disitulah dia dinampakkan aib. Maka na'udzubillah, siapapun hari ini yang diberikan jabatan, jangan jadikan jabatan tersebut agar bertambah dosanya kepada Allah. Jadikanlah jabatan tersebut ini adalah sebagai amanah. Dengan amanah tersebut, maka dia akan betul-betul mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak hadis itu diriwayatkan para ulama, ya, Imam Abu Hanifah pada saat dipanggil oleh khalifah, Imam Abu Hanifah dipanggil oleh khalifah, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri dipanggil oleh khalifah Ja'far. Kesemua mereka itu melarikan diri pada saat dipanggil untuk menjabat sebagai qadhi. Lari mereka semuanya. Imam Abu Hanifah mengatakan kepada khalifah pada saat itu, jangan engkau pilih aku sebagai qadhi dikarenakan aku bukan orang Arab. Nah, Imam Abu Hanifah bukan orang Arab, karena beliau dari Baghdad. Apa yang dilakukan? Pilihlah orang Arab, karena orang Arab tidak suka dipimpin oleh selain Arab. Kalau aku berbohong, maka aku tidak layak menjadi qadhi, katanya. Nah, beliau melarikan diri dari jabatan pada saat ditunjuk oleh qadhi. Imam Sufyan Ats-Tsauri pada saat dipanggil untuk menjadi qadhi,
beliau mengatakan kepada sebuah kapal yang ingin pergi, tunggu aku wahai nahkoda, aku mau disembelih bukan dengan pisau, katanya. Nah, coba bayangkan, Imam Sufyan As-Tsuri pada saat diminta menjadi qadhi, beliau mengatakan, aku mau disembelih, selamatkan aku karena aku mau disembelih dengan dengan pisau. Kenapa? Hadis yang mengatakan barang siapa yang memutuskan hukum yang menjadi qadhi, maka dia sedang menyembelih bukan dengan pisau. Kendati para qadhi itu mereka mendapatkan pahala dan perlindungan dan jaminan dari Allah, namun hisab mereka di hari akhirat itu sungguh luar biasa berat. Sungguh luar biasa berat. Saya punya teman, seorang hakim, jemaah juga. Kehidupannya biasa aja, nggak ada lebihnya. Kenapa? Karena memang nggak ada uang yang nggak jelas. Biasa aja kehidupannya. Penampilannya juga biasa, tidak ada. Jadi dia menyadari betul bahwasanya keputusannya itu adalah keputusan yang memang dia akan bertanggungjawabkan di dunia dan dia akan bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah pada saat dia putuskan. Sehingga dia tidak berani, kendati ada tawaran apapun, orang-orang seperti itu mereka tidak akan pernah mau. Dikarenakan apa? Dia tidak mau dengan ditangguhnya umurnya, diberikannya dia jabatan, maka dia akan membuat bertambah dosa kepada Allah. Nah, inilah yang dibisikkan oleh iblis kepada para penguasa. Kau jadi penguasa ini itu dikarenakan Allah sayang kepadamu. Perbuatlah sesuka hatimu, Allah akan melindungimu. Nah, sehingga banyak para penguasa itu pada saat mereka menduduki jabatan, silap dia, galau dia. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua bisikan iblis tersebut adalah wasani annahu yaqulu lahum alwalayatu taftaru ila hibatin fatakabbaru an talabil ilmi wa majalisul ulama. Dan yang kedua, tipu daya iblis para penguasa ini adalah gaya mereka itu parlente. Ya. Gaya para penguasa itu adalah parlente. Parlente itu memang harus mewah, nah, harus keren. Jadi kalau misalnya pergi duduk pengajian seperti ini, nggak mau. Coba perhatikan sekarang, kita buat survei. Ya, ini saya nggak bilang untuk pejabat. Berapa banyak yang dengar kajian ini para pejabat? Ya, berapa banyak? Rata-rata semuanya sudah pensiun. Ya kan? Waktu masih menjabat, ada yang mau duduk seperti ini? Enggak ada. Ini yang dibisikkan oleh iblis. Ngapain wak dengar ceramah itu? Nah, dibisik sama iblis. Wak kan sibuk. Bapak kan sibuk. Bukan kelasnya bapak itu duduk ceramah itu. Itu orang-orang kere semua. Kapan dia baru sadar? Pada saat sudah tidak ada jabatannya. Atau pada saat dia mau naik menjadi pejabat, dia rajin. Pada saat mau menjabat, rajin dia. Keliling masjid, ya kan? Sembahyang subuh berjamaah, kasih ceramah. Begitu udah menjabat, udah hilang. Nah, ini diantara bisikan iblis terhadap para pejabat. Dia tidak mau hadir dalam majelis ini. Harun Ar-Rasyid itu salah seorang para pejabat yang taat. Ketaatannya itu dia masuk dalam majelis ilmu Imam Malik. Bayangkan, suatu hari Harun Ar-Rasyid kepingin duduk di atas kursi. Nah, Imam Malik duduk mengajar, ada orang lain ditengoknya khalifah mau duduk di atas kursi, ditaruh kursi, langsung dibilang sama Imam Malik. Nah, ditegur sama Imam Malik sehingga Harun Ar-Rasyid itu tidak duduk di atas kursi. Dan salah satu yang digambarkan oleh Imam Ibnu Battutah, ya, itu adalah salah seorang traveler Islam, orang yang Islam yang menjelajahi dunia semuanya. Dia menjelajahi dunia dalam riwayat bersama Marco Polo dan dia singgah ke Aceh.
Ibnu Battutah mencatat tentang bagaimana kerajaan Aceh di dalam bukunya Rihlah Ibnu Battutah. Dia menjelaskan bagaimana Malik As-Saleh. Malik As-Saleh itu adalah seorang raja yang saleh, dan dia itu membersamai para ulama, dan dia hadir di dalam majelis ilmu para ulama. Maka bisikan iblis kepada para penjabat ini, dia tidak mau hadir dalam majelis ilmu. Kalaupun dia mau hadir, dipanggilnya ulama ke tempat dia, ke kerajaannya. Dipanggilnya ulama itu ke pendoponya. Dipanggilnya ulama itu ke gesosnya. Supaya apa? Tolong kasih tausiah sebentar. Nah, dia tidak mau hadir ke dalam majelis ilmu. Dan para ulama-ulama terdahulu, mereka tidak mau menghadiri undangan seperti itu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah mulia. Dia itu didatangi, bukan mendatangi. Itu prinsip para ulama. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, ya, yang disampaikan oleh musannif ini adalah iblis menanamkan kepada mereka rasa takut akan musuh-musuhnya. Ya, para pejabat itu rata-rata dia itu sangat khawatir jika ada orang yang mau ketemu sama mereka, sehingga apa? Pengawalannya super ketat. Ya, mau ketemu pun kita susah sekali. Ini memang dibisikkan sama iblis. Kau sekarang udah jadi pejabat, jangan bebas sekali orang ketemu samamu. Nanti kalau ada orang yang nggak jelas datang menghantammu, selesai, habis nyawa. Maka semuanya harus dipastikan. Ya, ada pantuknya. Dan itulah yang membuat seseorang itu dia akan bangga menjadi pejabat. Saya tanyakan kepada teman yang menjadi pejabat, Pak mangat, dia ke pejabat. Mangat, pertama apa katanya? Nabruk gerung. Ada lambang itu. Itu ternyata lambang itu membuat seseorang itu naik bahunya. Ya, berkembang dia bahu. Ada buruk kering itu buat dia naik bahunya. Kedua, dia bilang apa? Aleh pakan, waktu buka pintu oleh ajudan, cik kambung dia. Nah, waktu dibuka pintu mobil oleh ajudan, itu rasa-rasanya kan kayak fly, dia bilang. Ini pengakuan pejabat. Maka belajarlah dari Umar bin Khattab. Pada saat menaklukkan Palestina, itu sudah diprediksi di dalam kitab suci orang-orang Nasrani. Nanti yang akan menaklukkan Palestina itu adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat sederhana. Apa yang dilihat oleh para rahib di Baitul Maqdis? Dia melihat pemimpin itu jalan kaki menuju ke kota Baitul Maqdis, tidak naik kendaraan. Dan orang pada saat ingin ketemu sama Umar bin Khattab, Umar lagi tidur di bawah pohon. Ada delegasi dari Konstantinopel yang ingin ketemu sama Amirul Mukminin. Ya, begitu dia tanya, mana Umar bin Khattab? Itu yang lagi tidur di bawah pohon itu, itulah presiden kami. Langsung dia bilang, aku beriman. Kenapa? Karena bisa sedemikian leluasa dia hidupnya, tidak ada yang mengganggunya. Kalau di tempat kami sudah habis dilempari dia. Nah, kenapa? Karena dia memang mengambil hak rakyat. Cobalah misalnya hari ini ada pemimpin yang mengambil hak rakyat, ya, potong gaji, potong ini, potong itu, ya, semuanya kan. Kalau misalnya ketemu di pinggir jalan, ngemetero. Nah, kenapa? Karena semua haknya diambil. Tapi kalau seandainya dia orang yang dicintai, dia menyantuni, dia menafkahi rakyat yang bertanggung jawab terhadap rakyat, nggak ada yang berani mengganggunya. Kalaupun ada orang yang berani mau mengganggunya, maka rakyatlah yang akan melindunginya. Sebagaimana Umar tidak pernah. Bahkan dalam suatu riwayat itu disampaikan, para sahabat itu protes kepada Umar. Kok bisa Umar punya kain baju lebih panjang? Padahal Baitul Mal itu sudah membagi kain baju itu semuanya rata. Semua warga kota Madinah mendapatkan kain dari Baitul Mal itu 2 meter. Kok bisa Umar lebih dari 2 meter?
diprotes. Lagi ngomong Umar seperti ini, hop, stop lu. Kok bisa kamu kain kamu lebih panjang? Ditanya sama sahabat yang lain. Padahal kita semua mendapatkan kain 2 meter semuanya. Dijawab sama Abdullah bin Umar, anaknya. Ayah, itu saya berikan hak kain saya untuk ayah, sehingga ayah bisa punya kain lebih. Hari ini bayangkan saja berapa belanja rumah tangga seorang kepala daerah, miliaran. Dan belanja rumah tangga itu seandainya bisa kita belanjakan untuk rumah du'afa, maka berapa banyak orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam menyembah Allah dan Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini merupakan hadis riwayat Abu Daud. Man wallahu Allahu azza wa jalla syai'an min umuril muslimina fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu azza wa jalla duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Man wallahu Allahu azza wa jalla, dan barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk mengemban amanah sebagai pemimpin, ya, min sya'ni umuril muslimina fahtajaba duna hajatihim, lalu dia menghalangi sisi kebutuhan, ya, orang-orang rakyatnya, wa khallatihim, ya, dan keperluan mereka sehingga mereka kefakiran, maka Allah pasti akan menghalangi sisi kebutuhan dan keperluan mereka dan kefakiran bagi mereka. Bahaya sekali. Bahkan Rasul itu mewanti-wanti, memastikan agar umatnya itu tidak dizalimi oleh para pemimpin. Itu didoain oleh Rasul. Barang siapa yang diberikan kekuasaan dan dia memudahkan urusan umatku, maka aku akan memudahkan urusannya nanti di hari akhirat. Dan barang siapa yang diberikan kekuasaan para pemimpin lalu dia membuat umatku itu susah, maka aku akan membuat dia susah nanti di hari akhirat. Barang siapa yang berlembut kepada umatku, maka aku akan berlembut kepadanya di hari akhirat. Hari ini berapa banyak di antara orang, ya, dia buat susah orang lain, ya, dia buat aturan yang memang itu akan mencekik orang lain, membuat orang-orang itu tidak bisa lebih nyaman menyembah Allah dan Rasul. Dia buat aturan sehingga apa? Ada sebuah kebahagiaan bagi dia. Kalau dia udah buat seperti itu, rasa-rasa dia udah bahagia kali. Udah buat orang susah, bahagianya luar biasa. Bahkan ada orang yang diberikan amanah jabatan, pada saat dia seseorang itu mengusulkan kenaikan pangkat, harus datang dulu ke rumahnya, cium tangannya dulu. Mabuk, ya. Ada orang yang seperti itu, namanya orang mabuk. Harus datang ke rumahnya, cium tangan dia dulu. Setelah itu baru mau diusulkan pangkatnya. Setelah itu baru mau bisa dapatkan, dipromosikan. Inilah orang-orang yang nanti akan mendapatkan balasan dari Allah dan dari Rasul. Insya Allah kita akan sambung dengan beberapa bisikan lain terhadap, ini banyak bisikannya. Nah, ada sampai dengan lebih 10 bisikan iblis terhadap para penguasa. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.